Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hello student, how are you today? Today, I'm going to explain about if clause conditional sentence. Pada video kali ini, saya akan jelaskan tentang beberapa tipe conditional sentence. Okay, let's start our lesson. Oke, conditional sentence biasanya juga disebut dengan kalimat pengandaian. Ya, sudah jelas namanya kalimat pengandaian, yaitu kalimat digunakan untuk menunjukkan atau mengungkapkan sebuah pengandaian. Nah, conditional sentence terdiri atas dua klausa. Yang pertama if clause dan yang kedua main clause. If clause itu adalah klausa yang diawali dengan kata if, sedangkan main clause klausa utamanya. Nah, posisinya if clause dan main clause ini dapat dibolak-balik, maksudnya bisa digantikan, bisa main clause-nya di depan ataupun vice versa atau sebaliknya. Nah, perbedaannya kalau posisinya di depan if clause, kita gunakan koma setelah if clause, kemudian dituliskan main clause-nya. Sedangkan jika main clause-nya di depan, tidak ada tanda baca, tidak ada koma, langsung titik di sini nanti kalau selesai. Ini salah satu contohnya. If I study hard, jika saya belajar dengan giat, koma, I will pass the exam. Saya akan lulus ujian. Nah, kenyataannya dia lulus atau tidak? Yes, dia tidak lulus. Kenyataannya dia tidak lulus karena dia bilang jika saya belajar dengan keras atau dengan giat, saya akan lulus. I will pass the exam if I study hard. Ini jika main clause-nya di depan dan if clause-nya di belakang. Type of conditional sentence. Ada 4 tipe conditional sentence. Ada tipe 0 atau 0, kemudian tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kita akan bahas satu persatu beserta contoh-contohnya. Yang pertama, type O, 0, to show the truth or habits. Untuk menunjukkan truth kebenaran, habits kebiasaan. Nah, rumusnya if clause-nya terdiri dari if plus simple present. Masih ingat ya rumusnya simple present? Simple present itu subject plus infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian main clause-nya juga terdiri dari simple present, kata kerja pertama setelah subject dan objek dan seterusnya. Contoh yang pertama, if my mom comes to visit me, we usually go to the mall. Jika mama saya datang, nah ini simple presentnya, comes itu verb pertama, datang mengunjungi saya, we usually go. Nah, ini we, kemudian ada kata usually, biasanya go, pergi ke mall. Contoh yang pertama ini menunjukkan sebuah habits atau kebiasaan. Nah, yang kedua, if you are 17 years old, jika kamu berusia 17 tahun, you are be able to get a driving license. Kamu sudah bisa atau kamu dapat mendapatkan SIM, surat izin mengemudi. Nah, kalimat contoh yang kedua ini bisa disebutkan dia adalah truth, kebenaran umum yang
paling tidak sampai saat ini kalau orang ingin mendapatkan license atau SIM, dia harus minimal berumur 17 tahun dulu. Oke, kita ke tipe yang selanjutnya. Type 1, possible condition in the present and future. Keadaan yang memungkinkan di present, yang terjadi saat ini, dan yang terjadi masa yang akan datang. If clause-nya sama kayak type 0, if simple present. Nah, main clause-nya yang beda. Kalau tadi simple present, nah sekarang simple future yang terdiri dari subjek, kemudian will, dan infinitive atau kata kerja bentuk pertama. If you invite me, jika kamu mengundang saya, I will come to your party. I will come to your birthday party. Saya akan datang di pesta ulang tahunmu. If you come late, the teacher will punish you. Jika kamu datang terlambat, you come, the teacher will punish. Guru akan menghukummu. Dua kalimat ini menunjukkan persyaratan. Nah, di mana syaratnya? Syaratnya ada di if clause-nya. Saya akan datang jika kamu mengundang saya. Artinya, ini birthday party-nya belum terlaksana. Kejadiannya belum terjadi. Ini juga guru menghukummu. Ini juga belum terjadi. Tergantung pada ini, if clause. Jika kamu mengundang saya, kalau birthday party-nya sudah terlaksana, saya akan datang jika kamu mengundang saya. Sama kayak ini. Jika siswa terlambat datang, nah guru akan menghukum. Ya. Oke. Selanjutnya, type 2, to show unreal situation. Menunjukkan situasi yang kalau diartikan unreal itu tidak nyata. Atau bisa juga diartikan mustahil. Nah, kita lihat dulu. If clause-nya sudah berubah. If clause untuk type 2 ini adalah simple past. Nah, tadi simple present. Sekarang simple past. Simple past itu kita menggunakan kata kerja bentuk kedua atau past participle. Past tense. Ya, past participle itu kata kerja bentuk ketiga. Nah, simple past adalah subjek plus kata kerja bentuk kedua atau verb to. Kemudian main clause-nya juga sudah mulai berubah. Kalau tadi menggunakan will, sekarang subjek plus would plus infinitive. Verb 1 tetap. Nah, kita lihat contoh. If I were you, jika saya adalah kamu, I would continue my study abroad. Saya akan melanjutkan kuliah saya di luar negeri. Nah, ini kan mustahil ya kalau saya adalah kamu. Nah, if I had time, I would go to your party. Jika saya punya waktu, saya akan pergi ke pestamu. Nah, anggaplah tadi di tip 1 itu dia diundang. Tapi kenyataannya pada saat partinya sudah terlaksana, dia tetap tidak datang. Nah, dia bilang if I had time. Seandainya saya punya waktu, saya akan datang. Tapi kenyataannya dia tidak punya waktu dan dia tidak datang ke pesta. Nah, artinya pada saat pestanya terjadi atau setelah terjadi itu mustahil lagi dia datang karena dia tidak punya waktu. Oke.
Type selanjutnya adalah type 3 atau tipe terakhir nih. Type 3, differentiation in the past with the reality happening now. Situasi yang berbeda yang terjadi di masa lampau dengan realitas atau kejadian yang nyata yang terjadi di masa sekarang. Oke, kita lihat beda lagi. If clause-nya terdiri dari if plus past perfect. Past perfect itu kita pakai had, kemudian kata kerja bentuk ketiga, past participle. Kemudian main clause-nya ada subject, would, kemudian have, kemudian past participle atau verb ketiga. Contohnya, if my parents had been in Makassar, I would have visited them every day. Jika orang tua saya had been in Makassar, dulunya pada saat itu, ya, pada masa lampau itu ada di Makassar, saya akan mengunjunginya tiap hari. Saya akan mengunjungi mereka dulu itu tiap hari. Kenyataannya dia tidak mengunjunginya karena karena orang tuanya tidak berada di Makassar. Nah, ini kan jika orang tua saya berada di Makassar dulunya. Oke. Contoh terakhir, if I had locked the car, jika saya telah mengunci mobil saya, the thief would not have stolen my car. Pencuri tidak akan mencuri mobil saya. Kenyataannya apa ini? Yes, good. Kenyataannya adalah mobilnya kecurian. Karena di sini dia bilang if I had locked the car. Jika dulu itu saya mengunci mobil saya, pencuri tidak akan mencuri mobil saya. Tapi kenyataannya adalah dia tidak mengunci pintu mobilnya atau mobilnya. Nah, kenyataannya adalah juga pencuri mencuri mobilnya. Okay, I think enough for today. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe because there are a lot of videos in the future about English, especially for the SMK and SMA. Okay, if you have a question, can you write on the comment below. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.